kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja. Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Bapak Ibu alami. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak semuanya untuk datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan seluruh keluarga. Teristimewa ketika setiap hari kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sehingga kami mendapati Tuhan bahwa berkat-berkat yang kami terima dari Engkau yang sedang kami nikmati bersama keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih sayang Tuhan atas kami akhirnya berkesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami. Engkau juga adalah Tuhan Sang Pemelihara keluarga kami yang berkenan memeliharakan keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga adalah Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit dan yang memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu berkenan menolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi tekanan hidup yang menekan. Demikian pula Bapa, Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai pelindung kami, sebagai pembela kami, yang melepaskan semua keluarga kami dari segala yang jahat. Pagi yang indah Tuhan, kami rindukan akan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi yang indah kita punya tema adalah Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayatnya ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, ketika Samuel diutus pergi ke rumah Isai untuk memberkati salah satu anak Isai yang menjadi pilihan Tuhan menggantikan Saul sebagai raja Israel, maka Samuel mulai menseleksi anak-anak Isai. Keluarlah Eliab kakak Daud yang tinggi besar perawakannya dan parasnya cakap. Langsung Samuel tertarik. Pikir Samuel, inilah yang jadi pilihan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 tadi, Tuhan berkata, apa yang dilihat manusia dan dilihat Tuhan berbeda. Manusia ngelihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Dan Eliab dikatakan oleh Tuhan, telah aku tolak, sebab hatinya tidak sesuai dengan pilihan Tuhan. Nah saudara, akhirnya pilihan Tuhan jatuh kepada Daud.
Anak yang paling kecil yang masih imut-imut ini tadi. Kita kemudian timbul pikiran, pertanyaan. Hati yang bagaimana yang ada pada Daud sehingga Tuhan berkenan kepada Daud. Saudara, ternyata Daud punya beberapa keunggulan yang mungkin bisa kita teladani. Yaitu yang pertama, hati yang taat mendengar dan menjalankan perintah. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Nah, saudara, Daud ternyata punya hati yang taat, mendengarkan perintah dan menjalankan perintah. Ketika dia diminta oleh Isai papahnya pergi ke medan tempur, membawakan barang, mengirimkan sesuatu kepada kakak-kakaknya, itulah yang dilakukan oleh Daud. Nah, hati yang demikian ini salah satunya yang dikehendaki, yang disukai oleh Tuhan. Dan hati yang bertanggung jawab kedua terhadap kewajiban. Pada saat dia harus pergi menuju ke medan tempur menjumpai kakak-kakaknya, dia tidak meninggalkan kewajibannya dia sebagai seorang gembala dari beberapa ekor domba milik Isai papahnya. Tetapi domba-domba ini diserahkan dulu, diamankan dulu kepada seorang penjaga menggantikan Daud, supaya domba-domba ini tetap terpelihara dan tidak terlantar. Nah, saudara, hati yang bertanggung jawab ini juga yang disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu, wajib buat saudara dan saya, di samping memiliki hati yang taat, mendengarkan perintah, menjalankan perintah, dan juga hati yang punya tanggung jawab atas kewajiban kita. Tidak kita terlantarkan walaupun kita mendapatkan tugas yang baru. Kemudian, hati yang lainnya yang menjadikan Tuhan berkenan ada di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, maksudnya Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Hati yang seperti apa? Adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, Anda dan saya bisa meneladani Daud, karena Daud memiliki hati yang berkenan di hati Tuhan. Saatnya Bapak Ibu berangkat menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan akan membawa engkau pulang kembali, tiba di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Serta Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan seiring dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidupmu serta seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini
Tuhan